Apa modalnya? Kan bacaannya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Modalnya apa? Rahasianya apa? Rahasianya bukan cuma di Bismillah, tapi ada rahasia yang inti. Apa? Keyakinan. Allah, keyakinan. Jadi di kita itu ajaran itu yang sekarang sudah mulai hilang itu adalah ajaran keyakinannya. Bacaannya masih ada, lengkap. Quran hadis masih ada, lengkap. Amaliyahnya benar. Nah, yang sulit sekarang mentarbiyah apa? Keyakinannya. Di zaman para sahabat Nabi, oleh Imam Ghazali diriwayatkan dalam kitab Ihyanya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kami belajar keyakinan yang sempurna? Nabi menjawab, jalisu ahlal yakin. Kalian semua harus sering duduk dengan ahli yakin. Kalau ingin sempurna keyakinan, kan bergurunya harus kepada kiai ulama yang keyakinannya sempurna. Kalau berguru sama kiai ulama yang keyakinannya tidak sempurna, nanti kamu jadi murid keyakinannya ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina wa 'alal mu'minina bil iman wal Islam wal ihsan wa manna alaina wa 'alal mu'minina bi sayyidil aqwan sayyidina wa maulana Muhammad wa manna alaina wa 'alal mu'minina bil Qur'an wa sunnati sayyidi waladi Adnan sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, keluarga besar Majelis Ta'lim Bersatu, terkhusus para ulama kita, para ustadz-ustadz yang kita cintai, terkhusus para habaib kita, wabil khusus Abah Habib Ahmad hafizahullah ta'ala wara'ah beserta keluarga besarnya, dan juga para pemimpin kita, para pejabat kita yang alhamdulillah selalu juga ada delegasi yang hadir dalam majelis bersatu ini, dan juga dari keluarga besar TNI, dari keluarga besar Polri, dari keluarga besar ormas-ormas dan LSM, dan juga akademisi dan siswa-siswi, dan juga dari para santri-santri
dan ahli-ahli masjid dari berbagai daerah, ahli-ahli majelis ta'lim dari berbagai daerah, yang semuanya alhamdulillah terus berusaha istiqomah untuk bisa hadir dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir yang sangat agung ini di malam Jumat yang agung, di masjid agung. Dan juga majelis kita ini saat ini masih dekat dengan momen maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sangatlah patut kita semuanya untuk sering membicarakan tentang kebesaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering memuji Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering bersalawat salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sang pendidik semua manusia dan bangsa jin. Dari zaman kerasulan beliau sampai hari kiamat, beliaulah sang pembina, sang murabbi teragung, beliaulah sang penyuci manusia dan bangsa jin dari segala kotoran-kotorannya, dohirnya dan batinnya, hartanya, bendanya, segala sesuatunya. Beliaulah sang penerang hati semua manusia dan bangsa jin. Beliaulah sang pemberkah dan sang penyayang, pengasih kepada semua manusia dan bangsa jin, bahkan kepada semua alam semesta, semua ciptaan Allah. Beliaulah sang penolong semua makhluk di dunia, sang penolong semua manusia dan bangsa jin, bahkan ahli bumi ini. Semuanya mendapatkan pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya juga, yakni semua makhluk kelak yaumal qiyamah akan mendapatkan pertolongan dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan syafaat uzma. Beliaulah sang penyelamat manusia dan bangsa jin, bahkan semua ahli bumi ini. Apa buktinya? Beliau menyelamatkan manusia dan bangsa jin dan semua ahli bumi ini. Buminya juga ditolong oleh beliau, disayang oleh beliau. Apa buktinya? Banyak pertanyaan-pertanyaan, ya, yang memang kita umat Islam harus mengetahuinya terlebih dahulu dan harus meyakininya, bahwa kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi semua ahli bumi ini, adalah penyayang, penolong bagi semua ahli bumi ini, adalah pembangun kemaslahatan dalam segala sendi kehidupan manusia dan bangsa jin, bahkan semua ahli bumi ini, hatta binatang sekalipun, bahkan buminya sekalipun, udaranya, airnya, tanahnya, ya, bebatuannya, pepohonannya,
anginnya, apinya, semuanya. Banyak yang minta bukti, dalil yang real, ya. Maka Buya sering menjawab bahwasanya kurang apa jelasnya bahwa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sang penolong kita semua manusia dan bangsa jin dan ahli bumi dan buminya ini, penyayang, pelindung. Bukankah semua ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dilakukan oleh semua manusia, kalau dilakukan oleh semua bangsa jin, maka jiwa raganya manusia dan bangsa jin ini akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dan kemuliaan. Kalau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh semua manusia dan bangsa jin, keamanan akan terwujud secara menyeluruh. Kefakiran, kemiskinan akan lenyap. Hati manusia dan bangsa jin akan bahagia. Dan semua akan terhormat. Semua akan merasa nyaman dan akan merasa tenang dan tentram. Dalam situasi kondisi apapun, semuanya akan merasa tenang, akan merasa bahagia. Tidak akan dihantui dengan rasa takut. Tidak akan dihantui dengan rasa galau, stres, enggak. Alam ini akan tetap bagus, airnya akan bagus, tanahnya bagus, tumbuh-tumbuhannya bagus, udaranya bagus. Tidak akan ada kerusakan-kerusakan sekecil apapun, baik di diri manusia dan bangsa jin maupun di binatang-binatang, bahkan di lingkungan. Pahami, kalau kita telaah semua ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya berefek kepada segala kebaikan, berefek kepada keunggulan, berefek kepada kenikmatan, berefek kepada kemuliaan, berefek kepada keselamatan, kebahagiaan, kesehatan, kekuatan, kemajuan. Itulah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, ya, semua umat Islam, bahkan non muslim, kalau disuruh oleh kita mengungkap semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti jawabannya sama. Jawab oleh semua. Kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang mengkaji ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendidik agar hati kita yakin kepada sang pencipta alam semesta, Allah Jalla Jalaluhu wahdah? Jawab yang keras, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan keyakinan kepada Allah, dimanapun kita berada, kita akan tenang. Kalau kita yakin kepada Allah, menghadapi segala permasalahan, semuanya diatur oleh Allah, semuanya dibuat oleh Allah, semua ditakdirkan oleh Allah, hati ini akan tenang. Yakin kepada Allah, ingat, akan menghilangkan
semua rasa takut, akan menghilangkan semua rasa sedih, kekhawatiran akan hilang semua ketika hati yakin kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Itu rasa takut hadir, ya? Keraguan hadir, galau hadir, itu karena yakinnya nggak hadir di hati. Kalau yakinnya hadir di hati kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, rasa takut itu hilang. Nggak mungkin bersamaan hadirnya rasa yakin dan hadirnya rasa takut. Nggak mungkin. Kan? Yani takut kepada selain Allah nggak mungkin terjadi. Sedih karena ditinggalkan selain Allah, karena kehilangan selain Allah, kan? Khawatir karena tidak mendapatkan rizki, tidak bisa makan dan sebagainya. Atau takut mati, enggak. Atau takut nanti bagaimana di alam kubur, enggak. Orang yang yakin kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Semua alam semesta ciptaan Allah, semua alam semesta diurus oleh Allah. Alam dunia, alam kubur, alam akhirat dirajai oleh Allah. Semuanya ciptaan Allah, diatur, dibolak-balik oleh Allah. Dan pahami oleh kita semua. Semua makhluk, malaikat semuanya dirajai oleh Allah. Malaikat itu tidak melakukan apapun kecuali atas perintah Allah. Tidak menjauhi apapun kecuali atas larangan Allah. Sementara di alam semesta ini penuh dengan malaikat yang Allah ciptakan. Hatta setiap butir air hujan itu ada malaikatnya. Setiap lembar rumput itu ada malaikatnya. Tanah ini setiap butir pasir itu ada malaikatnya. Bayangkan. Angin juga diatur oleh malaikat. Matahari, bulan itu oleh malaikat diurus, diatur. Semua planet ini malaikat yang urus. Petugas-petugas Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Tidak ada makhluk yang paling banyak jumlahnya yang diciptakan oleh Allah terkecuali malaikat. Maka tidak ada yang tahu kepada jumlah malaikat kecuali yang menciptakannya, Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan semua manut kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Lah, kalau sudah yakin kepada Allah, dimanapun berada, dalam keadaan apapun, tidak akan ada rasa khawatir, tidak akan ada galau. Enggak. Kenapa? Ada Allah kok. Ada Allah. Ini baru satu pelajaran yang diajarkan, yang ditarbiyahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan, keimanan ini baru satu. Ya. Belum berbicara Islam. Tadi bagaimana cerita Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu. Ya. Bagaimana keyakinan putrinya yang ketiga tadi. Padahal itu baru satu mata pelajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah bikin tenang. Masya Allah. Dengan keyakinan doa bisa dikabul. Maka doa tidak akan dikabul tanpa yakin. Catat oleh kita. Doa itu tidak bisa dikabul tanpa yakin. Boro-boro menghasilkan yang khawarik lil adat. Yang adat saja nggak akan bisa hasil. Kita mau bayar utang aja susah terus. Mau minjem duit aja sama orang lain 100.000 aja susah. Dan cari nafkah sekedar sehari 50.000 aja bisa susah. Padahal itu orang biasa kok. Orang banyak yang punya penghasilan 100.000, 200.000, 300.000. Kan?
Fahami oleh kita. Kenapa para rasul yang khawarik lil adat, seolah adat, itu keyakinan. Kenapa para wali hasil karomah yang tak terhitung, yang itu adalah mustahil menurut adat, itu keyakinan. Kalau belum sampai rasa yakin kepada Allah bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir, gak akan jadi. Doa apapun gak akan jadi, sehebat-hebatnya doa gak akan jadi. Kenapa orang dulu bismillahirrahmanirrahim aja bisa terbang, bisa menghilang, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang dokter susah menyembuhkannya? Karena yakin. Coba bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dulu istrinya Eyang Agung Mahmud dulu ya, yaitu Mah Ibu Kasina, katanya dulu belajar Quran kepada suami yang masih kecil, udah dinikahin oleh Eyang Agung itu, belum bisa makhraj. Jadi H itu K, biasa kan dulu kan orang Jawa gitu kan, alhamdu, itu melatih dari alhamdu sampai alhamdu itu berbulan-bulan, diwiridkan, akhirnya wirid alhamdu, bisa akhirnya alhamdu, wiridnya cuma alhamdu, memuji Allah dengan cuma alhamdu wirid, itu berbulan-bulan wiridnya, lagi wirid alhamdu sampai bekerja apapun wiridnya alhamdu, nyuci alhamdu, sampai lagi nutu kayaknya, katanya lagi nutu menumbuk padi, tiba-tiba datang babi hutan menyerang babi hutan, sangat besar sekali, menyerang kepada beliau. Begitu mau nubruk kepada beliau, beliau menamparnya sambil mengucapkan alhamdu, tapi beliau lupa yang diucapkan alhamdu, alhamdulillah. Dan biasa kalau kita sok astagfirullah atau Allah Akbar, ini enggak, karena sedang wirid alhamdu, alhamdulillah. Begitu sekali ditempeleng, mati seketika itu babi itu, sehingga jadi mati. Tangannya saja cuma bilang alhamdu, yang sakit sembuh. Allah, itu babi hutan sama tempelengannya, doanya cuma apa? Alhamdu. Subhanallah. Beliau menangis. Babi ini udah mati. Datang suami Eyang Agung, menangis bro. Kenapa kamu menangis? Saya lupa, barusan nempeleng babinya mati. Lupa apa? Alhamdu apa gitu. Jadi lupa alhamdu, yang ingat alhamdu lagi, karena tadinya alhamdu tadinya gitu kan. Subhanallah, cuma alhamdu. Modal apa? Keyakinan. Kalau yakin seperti itu, makanya di dalam banyak keterangan disebutkan, andai kata manusia yakin bahwa la ilaha illallah, kalau dibacakan dengan yakin, terus dia masuk ke lautan, maka tidak akan tenggelam. Kalau dia yakin lalu mengucapkan la ilaha illallah dengan keyakinannya yang sempurna, masuk ke dalam api, maka api tidak akan membakarnya. Dulu Mama Eyang Rende radhiyallahu ta'ala anhu, Eyang Ahmad Zakaria Rende, berkumpul dengan para ulama-ulama di sana di Bandung. Lagi di malam hari sedang berkumpul itu, lalu bercerita. Mama Rende bertanya kepada para kiai, para ulama yang hadir, kata Mama Rende, sampai mana la ilaha illallah kalian?
Ya semua jawab ya biasa-biasa saja, la ilaha illallah, ya begitu aja la ilaha illallah. Para ulama bertanya, kalau mama sampai mana la ilaha illallah kalian? Kata Mama Rende, kalau saya membacakan la ilaha illallah, dimaksudkan umpamanya tidak ingin mempan dengan benda-benda tajam atau tidak mempan dengan api, maka bisa dengan la ilaha illallah yang saya ucapkan. Coba buktikan. Ada lampu duduk itu ya masih belum ada listrikan ya, bukan lampu cempor dibuka itu naon semprong nate ya. Lalu beliau bacakan, lihat oleh kalian, saya akan bacakan la ilaha illallah kan kepada telunjuk saya, la ilaha illallah, lalu dimasukkan telunjuknya ke api itu sampai lama sekali, sampai hitam ini ya tangannya. Tidak apa-apa, kata Mama Rende, semua benda-benda dunia apapun ya, apapun, pakarang-pakarang dan apa itu, senjata apapun di dunia ini tidak akan ada yang mempan, kata Mama Rende. Pas bicara begitu, Mama Eyang Cibaduyut gurunya lewat, pas melirik Mama Eyang Cibaduyut itu, Mama Rende sedang mengatakan itu. Kata Ama Cibaduyut, nanaonan eta teh. Ya. Saudara Ama Cibaduyut, nanaonan cenah eta teh bari ngalangkung. Ajangan Rene mah da lain kadinya maksudna. Ama Rene lalu meneruskan lagi ceritanya. Tapi kata Ama Rene, tapi kalau api akhirat saya tidak tahu. Langsung nangis Ama Rene. Ya. Langsung nangis, nyuksuk nangis. Akhirnya beliau bangkit lalu pergi. Gak bicara lagi sama yang inilah ilaha illallah. Bukankah kita dengar Sayyidina Ula, siapa itu? Al-Hadrami, sahabat Nabi yang dari Hadramaut membawa pasukan, bayangkan ratusan pasukan untuk apa? Untuk berdakwah. Tapi yang akan didakwahinya harus melintasi lautan. Pas ke pantai, ternyata dari wilayah situ udah tahu ini ada rombongan sahabat Muhammad katanya yang akan datang ke daerahnya. Akhirnya oleh mata-mata dibakar itu perahu-perahunya. Begitu sampai ke pantai, perahu-perahu nggak ada. Sayyidina Ulah dan semuanya musyawarah, bagaimana ini? Kita gak bisa melanjutkan, gak bisa melanjutkan. Tapi Sayyidina Ula kan mengajak kepada semua rekan-rekannya agar menyeberangi lautan hanya dengan mengucapkan, ayo kita berangkat, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua unta, kuda, semuanya, orang jalan kaki semuanya. Itu bukan satu orang, dua orang. Bayangkan, ratusan bawa barang. Jalan kaki di atas lautan. Kata beliau, kaki ini, kata kaki kuda saja seperti menginjak batu. Keras, lautan itu jadi keras. Allah. Sampai cuma menonton orang-orang sebelah sana melihat kejadian yang luar biasa. Semua takut semuanya, akhirnya semuanya masuk Islam semuanya. Sebelum diajak masuk Islam sudah masuk Islam. Allah,
Ini manakibnya sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu orang-orang yang diajari oleh Nabi. Orang-orang yang ditarbiyah oleh Nabi. Orang-orang yang dididik oleh Nabi. Allah, apa modalnya? Kan bacaannya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Modalnya apa? Rahasianya apa? Rahasianya bukan cuma di bismillah, tapi ada rahasia yang inti. Apa? Keyakinan. Allah, keyakinan. Jadi di kita itu, ajaran itu yang sekarang sudah mulai hilang itu adalah ajaran keyakinannya. Bacaannya masih ada, lengkap. Quran hadis masih ada, lengkap. Amaliyahnya benar. Nah, yang sulit sekarang mentarbiyah apa? Keyakinannya. Di zaman para sahabat Nabi, oleh Imam Ghazali diriwayatkan dalam kitab Ihyanya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kami belajar keyakinan yang sempurna? Nabi menjawab, jalisu ahlal yakin. Kalian semua harus sering duduk dengan ahli yakin. Kalau ingin sempurna keyakinan, kan bergurunya harus kepada kiai ulama yang keyakinannya sempurna. Kalau berguru sama kiai ulama yang keyakinannya tidak sempurna, nanti kamu jadi murid keyakinannya ya seperti itu. Ya kan? Ya kan? Kalau berguru kepada kiai ustadz penakut, ya jadi penakut. Ya kan? Kalau berguru kepada yang pemberani, ya jadi berani. Kalau berguru kepada yang kedul, ya jadi kedul. Ya kan? Kalau berguru kepada kiai yang getol ibadahnya, ya jadi getol nanti kamu. Akan tertular. Begitu pula keyakinan. Kalau keyakinan ingin sempurna, harus bergurunya kepada guru yang keyakinannya sempurna. Cerita Amarende lagi dulu kepada Mbah Mansur. Kata Amarende, Kiai, lamun doa hayang mati, kudu ti guru nu mati. Najan jang jawokan, najan bahasa Sunda, bahasa naon wae mati. Lamun Kiai narima ijazah ti guru nu teu mati, najan tina Quran tina hadis Kiai moal mati. Di sini perlunya ada sanad guru yang sudah sampai ke makom itu. Kalau kalian menemukan guru yang sudah sampai ke makom itu, sudah kalian ada di titik kebahagiaan dan keberuntungan yang tidak ada bandingannya. Kalau doa kalian tidak jadi, nanti yang jadi doa guru kalian yang mati itu. Ya, Allah. Pahami oleh kita semua, ya. Padahal keyakinan ini baru satu mata pelajaran. Baru satu mata pelajaran, belum berbicara masalah Islam. Bagaimana Islam itu? Bagaimana amalan-amalan dalam Islam, belum yang begitu hebat, ya. Bagaimana ihsan itu, belum, baru keyakinan saja sudah hebat. Siapa yang mengajarkan kepada kita bahwa kita harus saling mencintai satu sama lain? Jawab, Rasulullah. Nah, kalau kita mencintai yang lain mencintai kita, bukankah dengan cinta hati akan indah? Bukankah dengan cinta hidup ini akan indah? Bukankah dengan cinta kemana saja kita melangkah, kita akan tenang? Allah akan tenang. Apa yang ditakutkan? Apa yang ditakutkan? Bahkan cinta kepada binatang sekalipun, cinta kepada alam sekalipun, karena Allah. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena mencintai Sang Khalik harus include mencintai yang diciptakan olehnya. Kalau kita menghina yang diciptakan, sama dengan menghina yang menciptakannya. Ini goreng patut. Hah? Kalau kita bikin apa sajalah,
Contoh, kita bikin makanan bala-bala contohnya, lalu ada orang ya, terus yang nyobain bala-bala bikinan kita, ini tengenah, coba di hadapan kita, itu apa artinya? Bukankah itu menghina yang membikinnya? Menghina yang membikinnya. Paham nggak? Kira-kira kalau kalian mencintai ibunya janda punya anak, tapi anaknya nggak kita cintai, kira-kira mau nggak dia? Nggak mau sama kita. Kita cinta sama dia, tapi malah kita benci sama anaknya, ya kan? Loh, makanya Allah Ta'ala murka kepada siapapun makhluknya yang mencaci sesama ciptaannya. Apapun itu, siapapun itu, tidak berbicara muslim dan non muslim, apa saja ciptaannya, hatta mencaci anjing sekalipun, ini ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Kamu juga ciptaan Allah. Hah? Kalau kamu menghina ciptaan Allah, berarti kamu menghina siapa? Kalau kamu menjelek-jelekan ciptaan Allah, berarti kamu menjelek-jelekan siapa? Allah. Ini yang menjadi sebab, ya, kenapa menceritakan kejelekan seseorang dosa besar? Kenapa menghina ciptaan Allah itu dosa besar? Sebetulnya yang menjadi sebab utama adalah ada yang dihinakan. Yang mana yang dihinakan itu adalah Sang Pencipta. Allah, bagaimana tidak dosa besar? Dan yang menghinakan Sang Pencipta, bagaimana tidak dosa besar? Pahami oleh kita semua. Maka kalau menyayangi ciptaan Allah, Allah sayang. Maaf, kita kalau punya burung atau punya kucing, kan? Lalu ada tetangga kita yang sayang sama burung kita, suka ngasih makan, kan? Sama kucing kita, senang kita sama orang itu. Senang kan? Kalau kita punya anak, lalu ada yang suka ngasih duit sama anak kita, ngasih jajan sama anak kita, kita orang tuanya seneng gak? Seneng. Memuji anak kita, seneng gak? Seneng. Lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, segala makhluk ini ciptaannya. Kalau kita memujinya, memuji yang menciptakan. Kalau kita menyayanginya, yang menciptakannya juga sayang. Itu rahasianya. Itu rahasianya. Makanya Nabi mengatakan, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi oleh kalian man fil ard, siapa saja yang ada di muka bumi ini. Siapa saja, man fil ard, siapa saja yang ada di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama, pasti yang ada di langit semua malaikat akan sayang kepada Allah. Allah. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, kata Nabi. Orang-orang yang penyayang itu yarhamuhumur Rahman, disayang oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pahami? Kita sayang kepada apapun, pasti kita disayang oleh Sang Penciptanya. Kita membenci apapun ciptaan ini, kita akan dibenci oleh yang menciptakannya. Kita menjelek-jelekan dan apapun ciptaan Allah, maka Allah yang menciptakannya akan benci kepada kita. Allah. Pahami? Di sini tidak melihat ini muslim, ini non, enggak. Ini manusia, ini binatang, enggak. Allah. Siapa yang mengajarkan kasih sayang kepada semua ciptaan Allah? Rasulullah. Sehingga udara ini harus dijaga tetap bersih, air harus dijaga tetap bersih, tidak boleh kencing di kolam, tidak boleh kencing di air yang mengalir. Bukan begitu? Bukan begitu? Agar tetap bersih, orang mau minum tidak sungkan, orang mau mandi tidak khawatir, itu kan?
Kalau kencing, kalau buang berak di tanah, lalu dikubur, kan begitu? Kan? Jangan yang di air mengalir, jangan juga di kolam. Subhanallah. Ini ajaran Nabi. Cuma kita yang menyalahi ajaran Nabi. Akhirnya air pada kotor, akhirnya air penuh dengan kencing, akhirnya air penuh dengan berak manusia. Berak-berak binatang buang lagi ke air yang mengalir. Allah. Apalagi yang ada di hulu, lalu ke hilir, airnya jadi kotor semua. Ceritanya teknologi canggih, tapi merusak udara. Udara jadi rusak dengan apa? Dengan apa? Asap-asap ini dari mesin-mesin ini. Dihirup oleh manusia. Manusia jadi terkena penyakit, efeknya. Dihirup oleh binatang. Binatang pula akhirnya banyak yang terkena efeknya. Banyak yang mati. Coba bayangkan. Manusia menganggap, wah saya hebat, bisa bikin ternyata bisa merusak ujungnya. Bayangkan. Ajaran Nabi, subhanallah, tidak boleh la doror wala diror. Tidak boleh bikin kerusakan kepada diri kita, tidak boleh bikin kerusakan kepada yang lain sekecil apapun. Diri ini harus dirawat, diri ini harus dijaga, yang lain juga harus dijaga. Binatang juga harus dijaga. Kencing tidak boleh di bawah pepohonan yang biasa orang berteduh di situ. Kencing tidak boleh di jalanan, biasa orang lewat di situ. Kencing tidak boleh di bawah pepohonan yang biasa berbuah, nanti buahnya jatuh jadi najis, berpenyakit nanti. Dimakan binatang juga begitu. Allah. Jalan. Nabi mengatakan, Nabi mendorong umatnya agar menerangi jalan. Bukan cuma untuk manusia yang lewat, binatang yang lewat sekalipun. Masya Allah. Bukan cuma manusia yang menjadi maslahat hidupnya, binatang pun menjadi maslahat hidupnya. Bukan cuma binatang juga, tapi udara pun jadi maslahat, air pun jadi maslahat, tanah pun jadi maslahat, tumbuh-tumbuhan jadi maslahat, ekosistem jadi maslahat. Ini karena apa? Karena ajaran baginda Rasulullah. Orang jadi saling mencintai, orang jadi saling menyayangi. Siapa yang mengajarkan saling membantu kepada sesama? Siapa yang mengajarkan kita harus membela fakir miskin? Harus membela yang terlilit hutang? Harus membela yang sedang melancong tidak punya ongkos dan bekal? Harus membela abid atau amat yang dia sedang memerdekakan dirinya dengan harus membayar kepada majikannya? Kita harus membelanya. Siapa yang mendidik itu? Rasulullah SAW. Siapa yang mengajarkan kepada kita? Kita harus membela orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah yang disebut sabilillah. Rasulullah SAW. Siapa yang mengajarkan silaturahmi, menyambungkan kasih sayang? Siapa yang mengajarkan membangun ukhuwah persaudaraan dengan siapapun, hatta dengan binatang sekalipun? Siapa yang mengajarkan kepada kita jangan mencela, jangan bohong, jangan jalir janji, jangan menjelek-jelekan yang lain, mengungkap aib yang lain, jangan suudzon, jangan takabur, jangan hasud, jangan yang banyak itu yang dilarang. Siapa? Rasulullah. Siapa yang mengajarkan harus baik sangka, itu kan? Harus mendoakan yang lain dengan kebaikan-kebaikan, harus membalas kebaikan yang lain sekecil apapun dengan kebaikan dari kita, sebesar yang kita mampu, kalau tidak yang sepadan. Rasulullah. Bayangkan kalau ajaran Rasulullah dijalankan. Ekosistem kehidupan alam ini akan menjadi bagus. Bukan kita saja, bukan keluarga kita saja, bukan tetangga saja, bukan bangsa kita saja. Semua manusia di muka bumi, semua bangsa jin di muka bumi, semua binatang di semua bumi dan seisinya.
yang ada di muka bumi dan seisinya. Tidak akan ada binatang yang terdolimi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tidak boleh menganiaya binatang. Allah tidak boleh membunuh binatang. Bayangkan, harus berbuat baik kepada siapapun, hatta itu binatang, memberi makan kepada binatang. Tidak boleh menakut-nakuti siapapun, hatta kepada binatang. Allah. Kemarin Buya pergi umroh, pas ziarah ke Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala dan ahli Baqi', ahli Ma'la di Makkah. Sana ada rombongan yang umroh juga, mau selfie dipoto di tengah-tengah merpati. Mungkin ingin indah, kan? Ingin indah, lalu sengaja merpatinya di naon? Digebahkeun. Mereka pada terbang. Buya ada di situ. Buya nasihati mereka. Jangan begitu. Nanti khawatir kalian mendapatkan hal yang serupa. Ada yang menakut-nakuti kalian. Kalau tidak di dunia dikubur. Kalau tidak dikubur di akhirat. Bikin merpati merasa takut. Merasa shock. Nah, tidak boleh seperti itu. Apalagi ini merpati yang menurut sebahagian, walaupun itu tidak, keterangannya tidak sahih, gitu kan? Tapi kita perlu hati-hati dari keterangan yang dhaif juga, kan? Diambil pelajaran. Konon merpati yang ada di Makkah itu keturunan merpati mukjizatnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang menutupi pandangan kaum musyrikin, kaum kafirin Quraisy yang akan membunuh Nabi, menangkap Nabi ketika Nabi di dalam Gua Sur. Nah, apalagi ini merpati Nabi. Merpati yang ada di Madinah Al-Munawwarah adalah konon itu ceritanya merpati keturunan merpatinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Beliau mengurus merpati dulu tuh. Banyak serupa itu merpatinya di mana-mana. Dulu pernah ada kejadian. Buya juga sudah meriwayatkan di sini. Buya ulang lagi, ya. Dulu apa ayahanda memakai Ahmad Toha dulu tahun 48 dulu ke Mekah. Dulu pernah ada kejadian katanya. Karena merpati di Masjidil Haram, di Masjid Nawawi sangat banyak sekali sehingga banyak kotoran-kotorannya ke dalam masjid. Akhirnya pemerintah Saudi memutuskan merpati habisi semuanya. Ya, tangkepin, disembelih biasa. Akhirnya tangkepin, sembelih. Ternyata di sana di sini bangkai manusia banyak. Pas sembelih merpatinya mati, yang menyembelihnya mati saat itu. Akhirnya ketakutan semua. Dari semenjak itulah sampai saat sekarang, kan, tidak berani lagi karena ada kasus kejadian yang nyata dulu. Coba sekarang merpati di mana saja tidak ada yang berani ganggu. Padahal pemerintah bisa kan? Walaupun banyak di masjid, pokoknya tidak akan berani lagi deh. Kenapa? Dulu pernah kejadian, nyata itu. Sembelih mati, sembelih mati, sembelih di sana di sini bangkai manusia. Allah, ini merpatinya siapa? Merpatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Nah ini kan real, ini jelaskan bahwa Nabi itu sang penolong, bahwa Nabi itu sang penyayang, bahwa Nabi itu kepada semuanya yang di bumi saja. Jangan dulu berbicara yang di langit. Ini yang di bumi saja. Kalau ajaran Nabi dijalankan oleh semua manusia di muka bumi ini, maka kehidupan manusia, kehidupan ahli bumi dan buminya semuanya akan tetap aman, akan damai, akan tentram, akan bahagia semuanya. Tidak ada yang rakus, tidak ada yang ingin kaya sendiri, kan? Tidak ada yang fakir miskin yang terlantar, tidak ada anak yatim yang terlantar, tidak ada janda-janda yang tidak mampu dia usaha.
Tidak ada yang terlantar, tidak ada apa itu orang-orang yang sudah jompo yang terlantar, gak ada. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan kepada kita harus mengurus anak yatim. Sampai Nabi menjamin anak wa kafilu yatim kahatain. Aku dan yang menjamin anak yatim itu seperti ini nih, telunjuk dan jari tengah. Artinya tidak ada jarak, walaupun berbeda derajat. Ini telunjuk kan agak bawah, gitu kan? Ini kan berbeda derajat. Kalau ini Nabi, ini kita, tapi tidak ada jarak. Kafil, apa itu kafil? Yang menjamin, yang mengurus makannya, pakaiannya, pendidikannya, full diurus oleh kita. Ya kan? Diurus oleh kita. Bayangkan, kalau semua menjalankan ajaran Nabi, tidak ada anak yatim yang terlantar. Bukankah orang-orang yang mampu di sana di sini banyak? Tapi kenapa masih banyak orang fakir yang kesusahan makan? Masih banyak anak-anak yatim yang menangis merintih karena dia tidak bisa makan, tidak bisa sekolah, nggak ada yang membantu. Dan Kenapa? Artinya karena masih banyak orang-orang yang tidak menjalankan ajaran baginda Rasulullah. Kalau ajaran baginda Rasul dilakukan oleh semuanya, selesai itu. Mengentaskan kemiskinan dengan ajaran Nabi. Ingat, mengentaskan kemiskinan dengan ajaran Nabi, menghilangkan kerusuhan-kerusuhan dengan ajaran Nabi, menghilangkan pertikaian permusuhan dengan ajaran Nabi, membangun keamanan, ketentraman, kedamaian dengan ajaran Nabi. Makanya perlu tahu Nabi, perlu tahu ajaran Nabi. Melalui majelis seperti inilah kita kumpul untuk mengenal sosok Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ini perlunya maulid nih. Makanya maulid bukan seperti Pak Haji Endang tadi, bahwa kita ini nanti akan enggak, maulid itu harus terus. Kita maulid tiap malam Jumat, gitu kan? Ya, tapi mungkin ada momen yang lebih meriah lah, gitu kan? Setuju gak kalau malam Jumat nanti, ya, yang pas, berapa? 24, kita gebiarkan, setuju gak? Siap. Tapi kudu mencit sapi ya, kudu pakai kebuli ya tuh, kan? Masa maulid tidak ada kebuli, ya kan? Harus pakai sate. Siap nggak? Mau ikutan nggak? Ikut mendanai? Oke, Buya tunjuk, kan? Buya tunjuk nih, pandang. Ya, Ustaz Atep, ya kan? Siap jadi penitia? Siap menerima yang mungkin ini, yang mau ikutan berasnya, yang mau ikutan gitu sapinya, yang mau ikutan dombanya dan sebagainya. Ya, Pak Kasat juga siap. Ya, oke. Berarti kita akan meriahkan. Nanti kita cerita tentang keagungan baginda Rasulullah sallallahu, ya, lebih awal lagi insyaallah. Untuk malam ini dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat, barokah bagi Buya dan bagi semua. Dan amanat kalian semua sudah disampaikan oleh Buya kepada Rasulullah SAW. Dan jangan lupa tuh, dulu kan kita sudah akad tuh, ya kan, untuk umroh bersama, kan? Buya mau charter pesawat nih, nanti bulan Maret rencananya. Kalau mau ikut siapkan awal Ramadan, umroh Ramadan itu. Ya, siapkan dari sekarang, pokoknya bikin paspor aja dulu lah, ya kan? Udah bikin paspor, serahin ke Buya semuanya. Ya, kayak orang doaan pasporna, kan? Meh babari duitna, gitu. Udah banyak kok yang bisa pergi. Masa tukang bala-bala banyak sudah pergi, ya kan? Banyak tuh, banyak tukang comrok sudah pergi. Masya Allah, ini banyak yang pengusaha-pengusaha tapi belum pergi juga. Nah, itu kurang modal naon? Keyakinan deui wae. Yakinkan Allah Maha
kawasa karena segala rupa perkara. Insya Allah. Ayo siapkan ya, karena bulan Maret sebentar lagi. Bikin paspor semuanya, lalu serahkan nanti ke pengurus saja atau ke Buya langsung, insya Allah, ya kan. Minimal orang doaan. Kena tuna paspornya heula, ya. Kena urusan duit begitu pandiri helanan, ya, paspornya helanan, gitu kan. Insya Allah kita nanti umroh bersama menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami keluarga besar Majelis Tahlim bersatu Kabupaten Sumedang menghadapmu ya Rasulullah. Tangke dari gitu saudara ya kan? Jadi minta syafaat Rasul kesadayana, insya Allah dikabul wallah ta'ala ya. Bijahin Nabi wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para jamaah sekalian, pada hari Ahad sekarang ya, Buya undang semuanya. Buya undang untuk bisa hadir ya. Semua umat Islam, semuanya untuk bisa hadir, pemerintahnya, para ulama, para habaib, semua keluarga besar, ormas, LSM, semuanya untuk bisa hadir di Simpang pada hari Ahad sekarang dari mulai jam 7 pagi sampai duhur berjamaah, agar jangan telat hadirnya ya. Sekian dari Buya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.